Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat beberapa tips supaya lulus dalam seleksi substansi bakal calon kepala sekolah bagi PLT kepala sekolah maupun guru-guru yang mengikuti seleksi substansi bakal calon kepala sekolah ini. Yang pertama, ada 4 hal yang wajib dikuasai peserta dalam mengikuti seleksi substansi PCKS ini. Itu jangan lupa mohon di subscribe channel Cikgu Nazrili ini untuk mendapatkan notifikasi dari channel Cikgu Nazri ini. Baik, kita lanjutkan. Dalam pelaksanaan tes seleksi substansi bakal calon kepala sekolah ini, ada 4 instrumen yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah ada soal yang berbentuk 1A. Soal 1A ini nanti akan diberikan oleh panitia berupa soal studi kasus yang harus dijawab oleh peserta bakal calon kepala sekolah. Yang mana studi kasusnya itu berbentuk situasi yang mendesak, tindakan taktis yang harus peserta isi, yang harus peserta jawab. Nanti akan diberikan soalnya itu oleh panitia. Untuk itu Bapak Ibu harus cepat tanggap, membaca, memahami soal tersebut dengan baik, sehingga Bapak Ibu bisa menjawab, menyelesaikan pertanyaan tersebut dengan cepat dan tindakan-tindakan yang taktis. Akan diberikan waktu selama 15 menit. Yang kedua yaitu instrumen soalnya soal 1B. Sama, soal ini akan diberikan oleh panitia, sudah disiapkan oleh panitia yang akan diberikan nanti kepada Bapak Ibu peserta. Soal berupa studi kasus, baik itu kasus yang ada di sekolah yang sudah ditentukan. Di sini Bapak Ibu harus cepat ya dalam pengisian, karena waktu yang diberikan hanya 20 menit. Bentuk studi kasusnya itu yang pertama berupa situasi yang mendesak. Artinya Bapak Ibu kepala sekolah atau PLT kepala sekolah atau guru ataupun peserta yang mengikuti ini harus membaca, memahami, kemudian tindakan apa yang harus kita berikan. Ya, karena soalnya itu atau studi kasusnya itu berupa situasi yang mendesak, kemudian pertimbangan kritis, pertimbangan apa yang harus kita lakukan, dan tindakan apa yang harus kita perbuat. Baik itu kita berupa nantinya akan bertindak sebagai kepala sekolah di suatu instansi yang kita pimpin. Untuk itu Bapak Ibu harus betul-betul memahami soal sehingga bisa kita menjawab apa yang diminta dalam soal tersebut. Ingat kata kuncinya, situasi mendesak, pertimbangan kritis, dan tindakan taktis yang harus kita lakukan sebagai kepala sekolah nantinya. Baik, kita lanjutkan. Instrumen berikutnya adalah soal yang kedua. Yang sebelumnya adalah soal 1A, 1B, dan sekarang adalah soal yang kedua.
Soal ini akan diberikan oleh panitia, yang sudah disiapkan oleh panitia, berupa soal studi kasus yang harus dijawab oleh peserta bakal calon kepala sekolah, baik itu yang sudah PLT maupun guru. Studi kasusnya adalah kasus bermasalah. Nanti akan dibuat skenario, ya, studi kasus atau kasus yang bermasalah. Di sini nanti kita atau sebagai peserta harus bisa menganalisis soal tersebut. Pertama, kasus bermasalah, kemudian pemikiran kreatif, ya, tindakan apa atau kreativitas apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi kasus bermasalah tersebut. Kemudian tindakan aplikatif, tindakan apa yang bisa kita terapkan nanti dalam penyelesaian kasus yang ada pada soal nomor 2 ini. Jadi harus dibaca, dipahami berulang kali sehingga kita bisa mencarikan solusi untuk menyelesaikan kasus bermasalah yang ada dalam soal nomor 2. Di sini nanti Bapak Ibu akan diberikan waktu selama 40 menit. Untuk itu nanti dalam video selanjutnya akan kita buatkan contoh-contoh soal, ya, sesuai dengan pengalaman yang sudah saya ikuti selama mengikuti seleksi substansi sebelumnya tahun 2021 ini. Baik, kita lanjutkan. Baik, untuk yang berikutnya, soal yang ketiga. Ya, di dalam soal yang ketiga ini hampir sama. Soal ini akan diberikan oleh panitia berupa soal studi kasus yang harus dijawab oleh peserta bakal calon kepala sekolah. Yang mana pada soal yang ketiga ini nanti akan dibuatkan di dalam soal tersebut adalah instrumen kondisi sekolah. Ini biasanya di sekolah yang lain, ya, dibuatkan kondisi sekolah, dibuatkan instrumennya, kemudian pemahaman bukti, ya, pemahaman bukti yang harus kita miliki dalam instrumen yang ada. Kemudian dari kasus atau skenario kondisi sekolah yang sudah dibuat, kita diminta untuk membuat perumusan visi. Kita diminta untuk membuat visi, membuat misi, serta tujuan dari kondisi sekolah yang sudah dibuatkan atau skenario yang sudah dibuatkan dalam soal tersebut. Jadi perlu kita pahami, kita baca berulang kali kondisi sekolah tersebut, sehingga dari kondisi tersebut, ya, kita buat kelemahannya, kita tulis kelebihannya atau kekuatannya, kemudian dari kekuatan atau kelemahan sekolah atau skenario yang ada, kita buat visi, misi, dan tujuan dari visi tersebut. Untuk Bapak Ibu ketahui, dalam perumusan visi misi tersebut harus ada 4 indikator, ya, harus ada 4 indikator dalam pembuatan visi misi tersebut. Ya, jadi sebelum berangkat atau sebelum mengikuti seleksi ini, Bapak Ibu harus menguasai paling tidak visi misi yang ada di sekolah Bapak Ibu, sehingga ada referensi panduan untuk kita membuat visi misi pada soal yang ketiga ini nantinya.
Kemudian ada wawasan kepemimpinan. Ya, wawasan kepemimpinan pembelajaran dan kemampuan berpikir positif. Jadi nanti akan di soal tersebut kita diminta wawasan kita sebagai kepala sekolah dalam proses pembelajaran dan kemampuan berpikir positif. Kemampuan berpikir positif ini artinya nantinya kalau sebagai kepala sekolah tindakan-tindakan apa, tindakan positif apa, atau best practice apa yang harus kita lakukan. Di sini akan diberikan waktu selama 80 menit. Nah, di sini nanti soal yang ketiga ini termasuk soal yang sangat sulit, tetapi bisa kita kerjakan apabila kita baca, kita pahami berulang kali sehingga kita bisa menyelesaikan jawaban yang diminta pada soal yang ketiga ini. Untuk itu Bapak Ibu harus menguasai paling tidak visi misi yang akan Bapak Ibu buat nantinya. Baik, kita lanjutkan. Instrumen yang keempat, yang terakhir ini Bapak Ibu, yakni proses atau wawancara. Wawancara di sini nanti biasanya akan dilaksanakan pada hari berikutnya, biasanya pada pagi hari sampai selesai. Untuk wawancara, untuk diketahui Bapak Ibu, materi yang akan ditanyakan adalah materi yang berkaitan soal yang sudah kita tulis atau yang sudah kita kerjakan sebelumnya pada soal nomor 1A, nomor 1B, nomor 2, dan nomor 3 yang berkaitan dengan studi kasus yang sudah Bapak Ibu kerjakan sebelumnya. Untuk itu Bapak Ibu peserta bakal calon kepala sekolah harus ingat dan menguasai apa yang sudah dituliskan dalam kertas jawaban atau dalam lembaran jawaban yang sudah Bapak Ibu berikan. Di dalam wawancara ini yang perlu dijaga adalah sikap dalam menghadapi pertanyaan, sikap dalam menjawab pertanyaan dari asesor atau tim penguji. Jadi untuk itu kuasai apa yang sudah Bapak Ibu tulis. Baik, kita lanjutkan yang terakhir. Yang terakhir adalah penilaian sikap. Penilaian sikap di sini akan dilihat sikap adab kita selama berada di tempat pelaksanaan seleksi. Dimulai dari kehadiran, kemudian disiplin, selanjutnya adab sikap kita, perilaku kita selama berada di tempat seleksi atau tempat pelaksanaan tes seleksi substansi bakal calon kepala sekolah itu. Untuk itu diharapkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menjaga sikap selama berada di tempat pelaksanaan seleksi substansi. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu jawab, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, mudah-mudahan mendapatkan kelulusan dengan penilaian layak atau tidaknya kita untuk mengikuti tahapan berikutnya, yakni apabila kita sudah lulus dalam seleksi substansi ini, nanti kita akan dilanjutkan pada tahap pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Baik, Bapak Ibu, selamat mengikuti seleksi bakal calon kepala sekolah.
bagi Bapak Ibu PLT kepala sekolah yang belum memiliki NUK ya, atau nomor unik kepala sekolah, dan begitu juga guru yang nantinya akan menjadi calon-calon kepala sekolah yang profesional ya, kepala sekolah yang visioner, sehingga mampu nantinya untuk menjadikan mutu pendidikan di sekolah Bapak Ibu atau daerah Bapak Ibu menjadi sekolah yang bermutu, sehingga bisa membantu pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, dalam peningkatan mutu pendidikan. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya kongsikan untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Ini sesuai dengan pengalaman yang sudah saya dapatkan dalam mengikuti pelaksanaan tes substansi bakal calon kepala sekolah. Video berikutnya nanti akan kita kupas, akan kita buat berupa contoh-contoh soal substansi bakal calon kepala sekolah sesuai dengan pengalaman yang sudah saya dapatkan. Untuk itu, agar dapat Bapak Ibu notifikasi di dalam video nantinya berkaitan dengan contoh-contoh soal substansi, silakan Bapak Ibu subscribe dan share video ini untuk mendapatkan notifikasi kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.